Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Acap Andres. Saya dari Prodi PJJ Manajemen kelas MJ 205. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai UAS yang sedang kita laksanakan. Jadi saya ingin mempresentasikan jawabannya dari mata kuliah pasar dan lembaga keuangan itu sendiri. Baik, di sini dari soal yang diberikan yaitu bagaimana sih itu kan sikap masyarakat dan perusahaan asuransi dan pemerintah OJK terhadap kondisi gagal bayar di Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan masuk sebelum kita membahas. Di sini ada agenda atau konten atau topik yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama pengantar, yang kedua daftar kasus gagal bayar di Indonesia, yang ketiga solusi, lalu kesimpulan, dan ditutup oleh penutup itu sendiri. Baik, kita langsung masuk. Nih. Bentar, saya pindah dulu. Nah, biar enak. Baik, di sini ada pengantar, pengertian asuransi. Agar kita bisa memahami lebih dalam, maka di sini saya akan membahas mengenai pengertian dulu apa sih itu asuransi gitu. Jadi asuransi itu adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan prem oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Untuk apa gitu kan? Imbalan itu untuk memberikan pengganti pada tanggung jawab atau pemegang polis karena kerugian gitu, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum gitu kan kepada pihak ketiga yang mungkin diderita petanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Intinya berarti misalnya ada kecelakaan, ada sakit dan sebagainya itu di asuransi gitu. Asuransi itu juga banyak jenisnya kan, ada kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan bermotor dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tanggungan dengan manfaat yang besar yang telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana itu sendiri. Itu pengertian dari pada asuransi itu sendiri. Lalu kita masuk di sini masih pengertian. Di sini biar lebih jelas, di sini saya akan ada pengertian juga. Pengertian gagal bayar dalam asuransi itu apa sih? Gitu. Jadi ada gagal bayar gitu. Gagal bayar dalam asuransi terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban. Kan dari kewajiban dari asuransi itu kalau misalkan ada kecelakaan, ada sakit, ada yang rusak dan sebagainya gitu kan, ditanggung oleh si asuransi yang kita pegang. Nah, di sini gagal bayar adalah di mana saat adanya asuransi terjadi ketika perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar klaim atau manfaat kepada nasabah sesuai dengan ketentuan dalam polis itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena kesulitan keuangan, masalah manajemennya juga mungkin, atau situasinya emang ekonominya sedang sulit. Dan di sini juga dijelaskan bahwa gagal bayar mengancam stabilitas perusahaan asuransi gitu kan. Dan juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi itu sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan di Indonesia orang yang masih melek akan asuransi itu baru sebagian kecil aja gitu. Sisanya ya masih ya tahu menahu gitu. Tahu asuransi tapi nggak menggunakan, dalam artian mungkin asuransi itu belum sepenting itu gitu, apalagi yang di luar Pulau Jawa atau di luar Jakarta lah gitu, masih belum melek gitu. Lalu penanganan yang tepat, penguatan pengawasan dan keputusan terhadap regulasi menjadi penting untuk mengatasi mencegah kasus gagal bayar dalam asuransi itu sendiri. Intinya gagal bayar ketidakbisaan gitu kan si perusahaan asuransi
memenuhi kewajibannya gitu untuk membayar klaim dari si yang punya asuransi itu sendiri. Itulah gagal bayar. Lalu kita masuk ke sini. Nah, sini ada beberapa daftar kasus yang diberikan gitu kan dari data gagal bayar Indonesia, yaitu ada Bakery Life di mana mengalami kesulitan keuangan karena kesalahan penempatan investasi di pasar modal. Kedua, perusahaan asuransi ini harus menanggung defisit karena nilai investasi mereka jatuh di bawah pasar modal. Terus katanya sih Bakery Life ini berjanji untuk melakukan pembayaran ganti rugi secara bertahap. Terus sejak gagal bayar pada tahun 2009, Bakery Life memiliki kewajiban pada nasabah sebesar 400 miliar, bayangin. Jadi 400 miliar tuh ya kayak gagal bayarnya gitu, nggak bisa memenuhi kebutuhan nasabahnya gitu. Sampai tahun 2014, sekitar 200 nasabah memiliki dana 270 miliar belum menerima pembayaran dari perusahaan asuransi tersebut ya. Yang kasus gagal bayar. Ini baru Bakery Life. Belum, ini ada yang kedua adalah Bumi Asih Jaya. Sampai-sampai OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Jaya Asih karena perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan kesehatan keuangan. Lalu poin kedua, Bumi Asih memiliki utang 85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis BNI. Upaya untuk mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi lainnya juga gagal. Di dua kasus ini menjadi contoh bahwa seperti ini loh penyebab gagal bayar dan disebabkannya oleh ini loh. Ada yang tadi salah penempatan pasar modal, ada yang memiliki utang dan sebagainya lah. Lalu kita lanjut masih ke kasus, daftar kasus. Di sini ada 6 kalau nggak salah yang telah diberikan oleh dosen pasar dan keuangan itu sendiri. Lalu di sini yang ketiga adalah Jiwasraya. Nah, ini kasus perusahaan asuransi Jiwasraya. Gagal bayar Jiwasraya berasal dari masalah penempatan dana investasi, kasus pada produk saving plan. Sama salah penempatan investasi, Jiwasraya gagal membayar kewajiban pembayaran sebesar 12,4 triliun, bukan miliar lagi, bayangin, 12,4 triliun, dan mengalami penurunan nilai aset dan rasio kecukupan modal. Lalu kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya mencapai 16,81 triliun. Udah digagal, mengalami penurunan aset itu sebesar 12,4, terus dikorupsi 16,8, coba bayangin. Saat ini Jiwasraya tengah berusaha menyelamatkan perusahaannya dengan melakukan migrasi polis ke entitas IFG Life dan membutuhkan tambahan modal dan penyertaan modal negara PMN dan holding IFG. Jadi kalau misalkan kasusnya Jiwasraya ini sih masalahnya bukan masalah aset doang yang turun gitu dari investasi gitu kan, tapi juga masalahnya dalamnya juga ada yang korupsi sampai 16,8 triliun gitu. Bayangin coba, duit yang harusnya digunakan untuk klaim yang digunakan oleh untuk nasabah malah dikorupsi, bayangin. Yang keempat, Bumi Putra 1912 mengalami kesalahan pengelolaan perusahaan dan gagal klaim asuransi kepada nasabah. Rasio RBC Bumi Putra mencapai minus 628,4%. Perusahaan sedang menjalin rencana penyehatan keuangan dengan penanggungan bersama yang mengakibatkan penurunan manfaat polis. Mungkin kalau masih yang Bumi Putra ini kesalahannya masih di keuangan yang dalam artian manajemen aja yang kurang sehat gitu. Baik itu dari investasinya dan lain sebagainya gitu. Tidak ada yang korupsi, enggak yang separah Jiwasraya lah. Nah, ini adalah kasus 5 dan 6.
yang mana Wanarta Life, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wartana Wanarta karena masalah kesehatan keuangan. Kedua, asetnya juga 207 miliar, aset yang sekitar 207 miliar, sementara kewajiban membayarnya mencapai 15,8 triliun. Bayangin, punya uang, aset si perusahaan itu cuma 270 miliar, sedangkan kewajiban membayarnya 15,8 triliun. Bayangin. Ya itu sih udah jauh di bawah rata-rata perusahaan sehat, udah pasti gitu. Minus berapa ratus persen gitu. Jadi efeknya apa gitu dari efek perusahaan asuransi ini nggak bisa membayarnya? Efeknya sekitar 29.000 nasabah terdampak gitu, nggak terurus istilahnya gitu, nggak bisa memenuhi kewajiban pada nasabah gitu. Nasabah udah bayar, tapi sekalinya mau ngeklaim nggak bisa gitu, udah gitu. Poin terakhir adalah Kresna Life gagal bayar pada polis KLITA dan PIK karena nasabah likuiditas portofolio investasi yang disebabkan oleh pandemi COVID. Kalau ini perusahaan asuransi yang memang salah satu perusahaan yang terdampak karena COVID-19 mungkin, dan jadi masih bisa diwajarkan karena emang itu itu masalah yang ditimbulkan oleh alam tersebut. Klaim polis senilai 6,4 triliun belum dibayarkan. 6,4 triliun utangnya, perusahaan mengajukan rencana konversi polis menjadi pinjaman subordasi untuk nasabah sekitar sebagai kreditor. Nah, itu udah ada solusinya dari perusahaan itu sendiri gitu. Itu adalah 6 kasus yang gagal bayar di Indonesia gitu. 6 kasus perusahaan asuransi gagal bayar di Indonesia. Ya menurut saya sih yang parah sih yang ada korupsinya ini sendiri gitu, yang Jiwasraya itu sendiri gitu. Jadi dari 6 kasus itu sendiri, di sini saya ada beberapa solusi. Ada 3 solusi dengan 2 poin masing-masing. Yang pertama, penguatan pengawasan dari regulasi. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa mematuhi ketentuan keuangan dan regulasi yang berlaku gitu, agar nggak ada lagi gitu yang korupsi kayak tadi gitu kan miris ngeliatnya gitu. Duit yang harus digunakan untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi bayar dan lain sebagainya itu digunakan atau diambil mau membuat korupsi gitu. Lalu yang kedua adalah OJK harus lebih proaktif dalam memantau kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan mengambil tindakan preventif jika ditemukan tanda-tanda masalah keuangan gitu kan. Jadi di sini OJK sangat berperan penting ya terhadap pengawasan, agar apa? Agar yang nggak ada masyarakat yang terkena dampak. Dan jika misalkan asuransi ini udah dipandang positif oleh masyarakat, banyak yang terbuka, gitu kan? Maka ya investasi kesehatan asuransi ini atau asuransi apapun itu akan enak gitu. Kalau masyarakat sih udah punya trust, kepercayaan yang tinggi terhadap asuransi itu sendiri gitu. Lalu yang kedua di sini penyusunan kebijakan investasi yang bijaksana gitu. Gimana? Poinnya adalah perusahaan asuransi harus mengadopsi kebijakan investasi yang lebih bijaksana dan berhati-hati, menghindari pendekatan terlalu agresif dalam mengelontarkan dana nasabah ke pasar modal. Ini harus ada kebijakan, soalnya tadi kebanyakan perusahaan asuransi kan gagalnya di penempatan duitnya di pasar modal gitu, rugi, setelah rugi jadi punya utang, setelah punya utang nggak bisa bayar nasabah gitu kan, klaim nasabah nggak bisa terbayarkan gitu. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi harus didasarkan pada analisa risiko yang matang dan rencana jangka panjang untuk melindungi kepentingan nasabah. Nah, udah saya jelaskan barusan. Jadi jangan asal-asal gitulah. Intinya harus ada pertimbangannya, harus melihat jangka panjangnya,
kalau misalkan diambil resikonya apa, nggak diambil apa resikonya gitu lah. Lalu poin ketiga adalah penyuluhan dan literasi keuangan. Masyarakat dan nasabah perlu diberikan penyuluhan dan literasi keuangan untuk memenuhi resiko dan manfaat dan produk asuransi yang mereka beli. Yang kedua, pendidikan keuangan yang memadai dan membantu nasabah membantu keputusan yang lebih cerdas meminimalkan resiko gagal bayar. Jadi kalau yang poin ketiga itu lebih ke edukasi aja sih kayak. Tapi ada yang lebih penting selain edukasi, yaitu trusted harus dibangun dari pihak perusahaan asuransi. Kalau misalkan trustednya udah terbangun, literasi keuangan pun atau literasi masalah asuransi pun itu akan mudah dipahami oleh nasabah karena menerima gitu, karena mereka trust gitu. Dengan demikian maka mata akan terbuka, masyarakat akan terbuka mengenai asuransi itu sendiri, bahwa sepenting itulah asuransi gitu. Lalu ada solusi kedua, yaitu penangkapan klaim yang cepat dan adil, di mana perusahaan asuransi harus memastikan mengenai klaim yang cepat dan adil, memberikan kompensasi yang layak kepada nasabah sesuai dengan ketentuan polis. Ini sama lah untuk meningkatkan kepercayaan. Yang kedua adalah proses klaim yang transparan dan efisien akan membangun kepercayaan terhadap perusahaan dan asuransi. Nah, selain yang tadi, proses klaim yang transparan juga membuat nasabah percaya. Penguatan modal dan risiko manajemen. Perusahaan asuransi harus memperkuat modal dan manajemen risiko untuk menghadapi tantangan finansial yang mungkin timbul. Nah, ini untuk meminimalisir contoh kasusnya ya kayak datangnya COVID-19 gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi fungsinya penguatan modal dan manajemen risiko itu sendiri. Diverifikasi portofolio investasi dan manajemen risiko yang tepat akan membantu mengurangi dampak kegagalan investasi. Lalu kolaborasi antara pihak terkait, pemerintah, OJK, perusahaan asuransi, lembaga keuangan terkait harus bekerja sama untuk menangani kasus gagal bayar dan mengantisipasinya mungkin kemungkinan krisis keuangan di masa depan. Lalu kolaborasi yang baik untuk memperkuat sistem keuangan dan meningkatkan perlindungan bagi nasabah. Jadi kalau untuk kolaborasi ini agar transparansi aja gitu antara pemerintah, OJK, perusahaan asuransi, agar semisal ada tragedi ada itu bisa dibantu gitu. Jadi nasabah nggak sampai dianggurkan gitu. Dari kolaborasi ini untuk meminimalisir juga sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini adalah penetapan solusi-solusi ini sebenarnya mungkin dapat membantu mengurangi insiden gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap industri asuransi. Peran aktif dari pemerintah dan otoritas pengawasan juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini dan menjaga stabilitas sektor keuangan dari secara keseluruhan. Jadi insiden gagal bayar ini ya dari 6 kasus itu mungkin menurunkan kepercayaan masyarakat, tapi masih bisa dibangun kembali dengan solusi-solusi yang sudah saya paparkan mungkin, atau beberapa solusi mungkin yang harus dipikirkan ulang. Yang terpenting adalah kerjasama dari beberapa pihak untuk meminimalisir gagal bayar. Karena apa? Karena ketika gagal bayar dari suatu perusahaan asuransi akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Siapa yang rugi? Masyarakat. Dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu terjadi kembali. Karena dengan adanya asuransi, masyarakat ingin tenang. Lalu mungkin itu saja presentasi dari saya. Dari UAS, pasar dan lembaga keuangan. Mungkin bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata, ucapan yang tidak berkenan di hati, yang ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.